Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan. Selamat berjumpa lagi dengan saya. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tidak ada alasan membuat kita takut. Apa masalah Bapak Ibu Saudara yang dihadapi sekarang ini? Atau mungkin takut menghadapi 2021 karena 2020 banyak yang menakutkan hidup kita semua. Dan ini melanda seluruh dunia. Lalu bagaimana 2021 Bu? Kalau nanti situasinya masih seperti ini, gak perlu takut. Mari kita lihat bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Kejadian 15 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Jangan takut, Abraham, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Nah, ini firman Tuhan kepada Abraham. Dan ini ketika kita dengar, firman Tuhan ini juga buat Bapak Ibu dan saya. Firman Tuhan ini juga buat kita semua. Jadi kita mau responi. Tuhan berbicara jangan takut. Di dalam seluruh Alkitab ada, kalau nggak salah 300 sekian kali. Hampir setiap hari Tuhan ada berkata jangan takut. Jangan takut, karena Tuhan tahu manusia lebih cenderung takut kalau menghadapi masalah. Lebih cenderung takut kalau menghadapi situasi yang nggak enak. Maka Tuhan katakan jangan takut. Ingat waktu malaikat datang juga kepada Yusuf, jangan takut. Kepada Maria, jangan takut. Jadi kepada kita sekarang, jangan takut. Menghadapi 2021, jangan takut. Karena Tuhan perisai kita. Tuhan yang melindungi kita sepanjang tahun 2021 dan seterusnya. Mungkin ada yang takut mati. Jangan takut. Kalau belum waktunya Tuhan, gak akan terjadi. Tapi kalau udah waktunya Tuhan, ya kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Baru-baru ini ada seorang ibu yang sudah tua minta saya mendoakan. Ini kali yang kedua. Dulu saya ingat ada Popo yang minta, Neng doain Neng, Popo pengen pulang. Pulang kemana Po? Kepada Tuhan Yesus. Dengan kata lain dia pengen meninggal. Nah kemarin juga waktu beberapa hari yang lalu juga saya gitu. Seorang oma-oma minta didoain. Doain, pengen pulang Neng katanya. Pengen pulang, ibu manggilnya ibu ke saya. Saya pengen pulang, tapi sudah doa-doa Tuhan belum jawab. Jadi saya doa dengan penuh sukacita. Saya bilang sama anaknya, kita doakan supaya dia bebas dari penderitaan dunia ini. Karena sudah sakit, kasihan kalau lama-lama lagian orangnya juga udah pengen pulang. Kita serahkan hidupnya kepada Tuhan. Kita berdoa supaya dia bebas dari penderitaan dunia ini, bebas dari sakit penyakit yang menyiksa dirinya di dalam nama Yesus. Jadi berdoanya kita ketawa-ketawa, bukan berdoa sedih, berdoa dengan sukacita, menyerahkan hidup. Karena orangnya juga udah siap. Kita tinggal tunggu waktunya Tuhan. Jadi kita ingat gak perlu takut karena Tuhan yang menjadi perisai kita. Kalau Tuhan yang menjadi perisai kita berarti kalau yang namanya perisai melindungi. Roh jiwa tubuh kita dilindungi oleh Tuhan. Di dunia ini kemanapun kita pergi yang penting kita menyerahkan hidup kita dilindungi oleh Tuhan. Anak-anak dilindungi oleh Tuhan. Pasangan kita dilindungi oleh Tuhan, keluarga kita, orang tua kita dilindungi oleh Tuhan.
bahkan pekerjaan usaha kita, kita minta perlindungan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang penting hidup benar di mata Tuhan, maka perlindungan Tuhan itu sempurna bagi kita. Ada teman saya ingat waktu saya masih muda, teman saya punya karunia penglihatan, lalu dia bilang, saya lihat setiap orang percaya ada seperti kaca yang melindungi, tembus pandang. Tapi si iblis pengen tembakan panah-panah api, nggak bisa kena. Kenapa? Karena ada perlindungan Tuhan, seperti kaca, tembus pandang. Jadi kalau iblis mau ngerjain anak Tuhan yang hidupnya benar, nggak bisa terlindungi, tercover dengan sempurna. Dia bisa lihat, tapi setiap kali panah-panah dia tembakan nggak mempan. Jadi bersyukurlah kita sebagai anak Tuhan. Pastikan kita hidup benar di mata Tuhan, maka perisai perlindungan itu sempurna dalam hidup kita. Jadi gak perlu takut. Amin. Kemudian yang berikut, tidak ada alasan membuat kita takut. Karena apa? Karena Tuhan menyertai kita. Kita lihat bersama-sama Kejadian 26 ayat 24. Demikianlah firman Tuhan. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Allah ayahmu Abraham, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Nah ini Tuhan berfirman kepada Ishak. Jangan takut. Lagi-lagi Tuhan katakan jangan takut. Kenapa? Karena akulah Allahmu. Kalau hidup kita jadikan Tuhan Yesus sebagai Allah kita. Dan Tuhan menyertai kita, nggak perlu takut. Namanya Tuhan menyertai, Dia Allah Immanuel, Dia bersama-sama dengan kita. Dia beserta dengan kita, Dia ada dalam hidup kita, gak perlu takut. Hidup kita tercover sempurna di hadapan Tuhan. Dia menyertai kita. Kalau Dia menyertai kita, apapun yang kita lakukan Dia akan berkati dan buat kita berhasil. Amin. Dalam nama Yesus. Kemudian yang berikut, tidak ada alasan untuk kita takut. Kenapa? Karena Tuhan berperang untuk kita. Masalahnya kalau kita punya masalah, kemudian kita bingung gimana caranya. Adakah doa peperangan dalam nama Yesus? Tuhan berperang bagi kita, nggak perlu takut. Misalnya ada yang dalam perusahaan bagi pengusaha atau pedagang, ada yang mau ngelicikin, Tuhan pasti akan bela, Dia akan berperang dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang ingin mencelakakan kita, membuat kita bangkrut, mau kita rugi, mau sabotase. Tuhan yang berperang, gak perlu takut. Ini janji firman Tuhan. Kita lihat dalam Ulangan 3 ayat 22, janganlah takut kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu Dialah yang berperang untukmu. Amin. Responi firman Tuhan ini. Jadi kita gak perlu takut kepada manusia yang merencana hal-hal yang gak baik buat kita, yang ingin mencelakakan kita. Kita gak perlu takut karena Tuhan yang akan berperang bagi kita. Kemudian yang terakhir, karena Tuhan yang menuntun kita. Kita lihat bersama-sama dalam Ulangan 20 ayat 1. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya, sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Tidak ada alasan membuat kita takut, karena Tuhan yang menuntun hidup kita. Tuhan yang menuntun kemanapun kita berada. Tuhan yang menuntun apa yang kita lakukan. Jadi gak perlu takut. Kalau Tuhan yang tuntun langkah-langkah hidup kita gak perlu takut. Dia akan melindungi kita. Dia akan menyertai kita. Di dalam nama Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Tuhan.